Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak? Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah tentang kisah Nabi Adam dan Nabi Musa. Kisah ini adalah kisah yang ketujuh, lanjutan dari kisah yang kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan berkisah tentang dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mendengarkan kisah dari Ustadz Rizky, kita siapkan adab kita dahulu. Yang belum berwudu bisa ambil wudu dulu. Ya. Baik, kita mulai bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sekarang dengarkan kisah dari Ustadz Rizky. Kisah ini adalah kisah yang nomor 7 dari sebuah kitab yang bernama Kisah Nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini judulnya adalah dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Dalam kisah ini, kisah sahih ini diceritakan dari salah seorang ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menceritakan kepada kita semua, suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di depan para sahabat. Beliau menceritakan kisah ini. Nah, kisah ini anak-anakku adalah kisah yang luar biasa karena kisah ini mengajarkan kepada kita semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelak suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Adam akan berdialog atau saling berbincang-bincang antara satu sama lain. Nah, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam. Nabi Musa adalah salah satu nabi dari Bani Israel, di mana Nabi Musa itu pada waktu hidupnya, di seluruh kehidupannya mempunyai perjuangan yang sangat berat. Nabi Musa suatu ketika memang harus menghadapi seorang raja yang sangat kejam bernama Fir'aun, ya. Maka Nabi Musa ketika menghadapi semua masalah seperti itu, ketika bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi, maka Nabi Musa ingin sekali menanyakan hal ini kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam juga mempunyai gelar bapaknya manusia. Maka Nabi Adam pun mendengarkan dengan baik pertanyaan dari Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, yang kira-kira seperti ini. Wahai Nabi Adam, bukankah engkau dulu hidup di surga? Lalu kenapa engkau bisa turun ke bumi? Pasti ada yang salah ini. Nah, maka Nabi Adam pun menjawab dan membela diri. Wahai Nabi Musa, bukankah engkau mempunyai kitab bernama Taurat? Nabi Musa menjawab, ya. Bukankah di kitab Tauratmu itu tertulis bahwa 40 tahun sebelum aku lahir, Allah telah menakdirkan aku akan turun ke bumi? Nabi Musa menjawab, iya. Lantas kenapa engkau menyalahkan aku, di mana aku dulu hidup di surga lalu diturunkan di bumi? Kan sebenarnya aku sudah ditakdirkan jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Maka Nabi Musa berpikir, oh iya benar juga. Nah, anak-anakku, setelah Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun menjelaskan apa yang sesungguhnya, maka Nabi Musa pun bisa menerima jawaban dari Nabi Adam. Nah, Nabi Musa sebenarnya ingin ingin tahu kenapa Nabi Adam yang dulu hidup di surga lalu
memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirnya diturunkan di bumi, maka Nabi Adam ingin tahu, kok bisa seperti itu? Bukankah kalau begitu itu seolah-olah salah dari Nabi Adam yang telah mengambil buah yang dilarang Allah? Tapi ternyata bukan seperti itu, karena Allah sudah menuliskan takdir Nabi Adam 40 tahun sebelum Nabi Adam melakukan kesalahan itu. Nah, sehingga anak-anakku, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan itu, bisa saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan Nabi Adam dan tanpa mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Tetapi Allah sudah menuliskan takdir sebelum Nabi Adam berbuat salah. Sehingga ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauh-jauh hari telah menakdirkan Nabi Adam untuk nantinya Nabi Adam hidup di bumi dan menjadi khalifah atau penerus. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an dalam surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia untuk bisa hidup di bumi. Jadi apa yang sudah dilalui Nabi Adam sejak penciptaan, lalu hidup di surga, lalu Nabi Adam melakukan kesalahan karena mengambil buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Adam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menurunkan Nabi Adam di muka bumi untuk hidup di bumi. Itu semua adalah takdir yang sudah Allah tulis jauh-jauh hari pada waktu sebelumnya. Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Adam dan tahu bahwa oh ternyata penjelasannya seperti itu karena takdir, maka Nabi Musa alaihi salam bisa menerima jawaban dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, anak-anakku, dari kisah ini marilah kita mengambil hikmah. Hikmah dari kisah ini adalah ketika kita tidak tahu dan kita bertanya kepada seseorang, maka ketika kita mendapatkan jawaban dari seseorang itu, maka terimalah jawaban itu. Jangan terus kita marah-marah. Apalagi kalau kita bertanya dan sudah mendapatkan jawaban, maka terimalah jawaban itu. Jangan malah kita tidak menerima atau malah marah-marah. Pelajarilah adab dari Nabi Musa alaihi salam yang bertanya kepada Nabi Adam, dan Nabi Musa bisa menerima jawaban dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam juga bisa memberikan penjelasan dan tidak marah ketika ditanya oleh Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu lahirnya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun setelah Nabi Adam alaihi salam. Nah, semoga anak-anakku dari kisah ini kita bisa menjadi lebih sabar ketika anak-anak menuntut ilmu. Ketika anak-anak tidak tahu dengan sebuah permasalahan, anak-anak bisa bertanya kepada ustadz ataupun kepada ustazah. Baik, itulah kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan buat kalian. Semoga kalian di rumah semakin semangat belajar, semakin giat dalam mencari ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kalian, dan semoga langkah kalian di dunia dipermudah dan langkah kalian di surga juga menjadi lebih mudah, dan kalian Allah masukkan ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Ada salah dari Ustadz Rizky, mohon dimaafkan. Ustadz Rizky pamit undur diri, tetapi sebelumnya marilah kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.